Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali latihan bahasa Arab kita ya, latihan menerjemahkan, membaca dan menerjemahkan tulisan bahasa Arab yang tanpa harokat dari buku, belajar membaca dan menerjemahkan rangkaian kata, cerita pendek, kutipan kitab, dan risalah ringkas. Sebelumnya kita sudah bahas kisah tentang kalamun nasi ya. Sebelumnya kita bahas kisah masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian kita bahas cerita pendek berjudul Kalamun Nasi ya, omongan manusia. Sekarang kita bahas kisah Bilal ya, salah seorang sahabat Nabi ya, Bilal ya radhiyallahu anhu. Kita baca judulnya Bilalun, Bilal. Dan seperti biasa ya, cara latihannya bagi antum yang punya bukunya, antum bisa langsung buka bagian yang sudah diharokatin dan sudah diterjemahkan. Nanti antum catat ya informasi baru yang didapat. Adapun bagi antum yang tidak punya bukunya, antum bisa tulis ya, salin tulisan bahasa Arab yang ada di video. Nanti antum beri harokat dan terjemahkan, kemudian antum beri catatan tambahan yang diberikan. Kita mulai ya. Bilalun, judulnya Bilal. Ya, kisah tentang Bilal. Indama, ketika jaa datang, al-islamu Islam, ya ketika datang Islam atau ketika Islam datang, dakhala ya, dakhala artinya masuk. Bilalun, Bilal fihi ke dalamnya ya, Bilal masuk ke dalam Islam, masuk Islam. Ghadiba ya, kemudian marah ya, ghadiba itu artinya marah. Alaihi atasnya, sayyiduhu ya, tuannya, Umayyah bin Khalafin, yang bernama Umayyah bin Khalaf. Jadi kemudian tuannya yaitu Umayyah bin Khalaf marah atau murka kepadanya ya, disebabkan Bilal masuk ke Islam. Wa akhadha ya, akhadha ini bukan kita terjemahkan mengambil ya. Akhadha di sini termasuk af'alus syuru'. Ya, fiil-fiil yang menunjukkan makna memulai. Jadi wa akhadha, dan mulailah ya. Mulailah dia di sini maksudnya tuannya Bilal yaitu Umayyah bin Khalaf ya. Mulailah Umayyah bin Khalaf yu'adzibuhu, menyiksanya ya. Liyaruddahu, untuk mengembalikan Bilal an dinihil jadidi, dari agamanya yang baru, dari Islam. Wa yu'idahu, dan ya mengembalikannya ila syirki ya, kepada kesyirikan. Kemudian maddahu ya, madda ya mudu artinya membentangkan ya. Jadi Umayyah bin Khalaf membentangkan Bilal ya, ala rimalin, di atas pepasir ya. Rimal ini jamak dari romrun, romlun pasir, rimal pepasir, as-sahra'i ya, di padang pasir, al-multahibati ya, al-multahibatnya yang menyala, yang membakar, yang panas ya, yang membakar. Wal harru syadidun, dan panasnya sangat ya, sangat membakar gitu. Atau wa-nya di sini karena adalah wawu hal ya, menunjukkan keadaan, bisa kita terjemahkan ya, ketika panasnya sangat menyengat gitu. Di sini sudah saya terjemahkan demikian. Wa wada'a, dan dia meletakkan, yaitu Umayyah bin Khalaf meletakkan ala sadrihi, di atas dadanya Bilal, hajaran kabiran, sebuah batu besar. Wa kana, dan pada waktu itu Bilal yaqulu, mengucapkan ya, di sini fi'il mudhari' ya, bisa kita terjemahkan senantiasa mengucapkan atau terus-menerus mengatakan Allahu ahadun, Allah Maha Esa, Allahu ahadun, Allah Maha Esa. Nah, ini paragraf pertama ya. Kita cukupkan dulu membaca satu paragraf. Sekarang kita bahas per kata. Di sini judulnya Bilalun, Bilal. Kita baca marfu ya, seperti biasa judul-judul kitab, judul-judul bab atau judul cerita seperti ini kita bisa baca marfu sebagai mubtada, sebagai khabar dari mubtada yang mahdzuf ya. Dari mubtada yang dihapus, diperkirakan mubtadanya adalah haza ya, haza Bilalun, ini adalah Bilal, ini adalah kisah tentang Bilal. Bisa juga sebagai ini mubtada dari khabar yang dihapus. Kalau tadi mubtadanya yang dihapus, sekarang khabarnya yang dihapus. Kita perkirakan Bilalun haza mahalluhu, ini adalah tempatnya, tempat cerita tentang Bilal gitu ya.
Kemudian indama, ya indanya di sini zarab zaman, ya ketika artinya. Kemudian maknya di sini huruf masdar. Ya, huruf masdar. Ya, antum silakan cari di internet ya, apa itu huruf masdar. Ya. Atau saya jelaskan sedikit ya, huruf masdar ini nanti bisa digabung dengan ya kata setelahnya itu untuk menjadi masdar. Ja ini masdarnya maji. Jadi bisa kita ubah menjadi inda maji il Islam ya gitu. Inda maji il Islam, ketika datangnya Islam. Ya bisa seperti itu perkiraannya. Tapi di sini kita i'rab yang nampak di sini inda ini adalah zarab makan ya, kemudian ma di sini huruf masdar, ja ini fi'il. Ya, fi'il al-islamu fa'ilnya. Kemudian dakhala ya, dakhala yadkhulu. Kalau jaa yaji'u. Tapi kalau jaa itu ya biasanya digunakan fi'il madhinya. Ya, jarang digunakan fi'il mudhari'nya. Biasanya kalau untuk makna datang fi'il mudhari' pakai ya'ti, ya ata ya'ti gitu. Kemudian dakhala ya, dakhala fi'il madhi ya, dakhala yadkhulu fi'il madhi mabni bilalun fa'il fihi fi-nya huruf jar, kemudian hi ya dhamir ha menempati posisi isim yang majrur ya, sebagai majrur bi harfil jar. Ghadiba ya, fa huruf ataf, ghadiba yaghdabu ya, ghadiba fi'il madhi, alaihi ala huruf jar, hi dhamir muttasil menempati posisi isim yang majrur sebagai majrur bi harfil jar. Sayyidu ini fa'il dari ghadiba sekaligus mudhaf, hu dhamir ha mudhaf ilaih. Umayyatu ya ini badal dari sayyidu ya, badal sekaligus mudhaf, kemudian ibnu badal dari umayyatu ya, sekaligus mudhaf, khalafin mudhaf ilaih. Kemudian wa akhadha ya, wa huruf ataf, akhadha ya ini fi'il, jadi fi'il madhi yang nakis ya, karena bermakna memulai, termasuk af'alus syuru' ya, dan fa'ilnya dhamir mustatir diperkirakan adalah huwa. Kemudian yu'adzibu ini fi'il mudhari' ya, azaba yu'adzibu, kalau akhadha ya'khudhu ya, yu'adzibu, azaba yu'adzibu fi'il mudhari' yang marfu' ya, karena dia terbebas dari amil nasab dan amil jazm. Kemudian fa'ilnya dhamir mustatir ya, diperkirakan adalah huwa, dan jumlah fi'liyah di situ menempati posisi sebagai khabar dari akhadha. Tadi akhadha bukan fa'ilnya tapi isimnya ya. Isim akhadha itu dhamir mustatir diperkirakan adalah huwa, khabarnya jumlah fi'liyah yaitu yu'adzibu, fi'il dan fa'ilnya yang mustatir. Kemudian hu ya, ini dhamir muttasil berposisi sebagai maf'ul bih. Liyarudda ya, lamnya lam kai termasuk amil nasab. Yarudda, radda yaruddu dibaca yarudda mansub karena ada lam kai ya. Kemudian fa'ilnya dhamir mustatir diperkirakan adalah huwa, kemudian hu ya, dhamir muttasil maf'ul bih. An dinihi, an huruf jar, dini isim majrur bi harfil jar sekaligus mudhaf, hi dhamir muttasil mudhaf ilaih, al jadidi na'at untuk dini ya. Kemudian wa yu'idahu, wa huruf ataf, yu'ida ini ma'atuf kepada yarudda ya, kepada fi'il yang mansub, dan fa'ilnya dhamir mustatir diperkirakan adalah huwa. Yu'ida ini fi'il mudhari' berasal dari a'ada yu'idu ya, a'ada yu'idu gitu, jadi yu'ida hu dhamir muttasil maf'ul bih. Ila syirki ini jar majrur. Maddahu, madda yamuddu ya, madda fi'il madhi mabni ya, fa'ilnya dhamir mustatir diperkirakan adalah huwa, kemudian hu dhamir muttasil maf'ul bih. Ala rimarin jar majrur ya, rimalin majrur bi harfil jar sekaligus mudhaf, as-sahra'i mudhaf ilaih, al-multahibah ini na'at untuk rimal. Wal harru syadidun ya, wa-nya wawul hal ya, sehingga al-harru di sini jumlah ismiyah ya, mubtada, syadidun khabar, dan ini semuanya menempati posisi sebagai hal, jumlah yang menempati posisi sebagai hal, wa-nya di situ wawu hal. Kemudian wa huruf ataf, wada'a ya, wada'a yada'u fi'il madhi mabni, fa'ilnya dhamir mustatir diperkirakan adalah huwa. Ala sadri jar majrur sekaligus mudhaf, hi mudhaf ilaih, hajaran maf'ul bih ya, kabiran na'at untuk maf'ul bih. Kemudian wa kana, wa huruf ataf, kana ini fi'il madhi yang nakis, bilalun isimnya marfu ya, khabarnya itu jumlah fi'liyah yaqulu. Yaqulu ini fi'il mudhari marfu ya, karena terbebas dari amil nasab dan amil jazm. Kemudian fa'ilnya dhamir mustatir ya, diperkirakan adalah huwa, kemudian jumlah fi'liyah menempati posisi sebagai khabar kana mansub.
Kemudian Allahu ahadun mubtada khabar, Allahu ahadun juga mubtada khabar. Ya demikian cara membaca dan menerjemahkan paragraf pertama dari kisah tentang Bilal ya. Semoga bisa difahami. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.